Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan bahas penjajahan Jepang di kota Nanking atau Nanjing, Cina. Menurut gue ini penjajahan paling brutal ini, di Asia khususnya. Penjajahan paling brutal banget menurut gue. Ya lu bayangin aja gimana nggak brutal coba. Seluruh pasukan Jepang itu didoktrin kayak gini nih, kayak sama pejabat-pejabat atau jenderal-jenderal tingginya. Lu yang berhasil ngebunuh banyak orang-orang Cina atau orang-orang Nanking, gue kasih hadiah. Itu setiap pasukan diberitahu seperti itu atau didoktrin seperti itu, dan mereka pun nurut. Jadi pokoknya yang paling banyak ngebunuh, paling banyak ngebantai itu paling hebat dan nanti akan dikasih hadiah. Kan gila kan. Penjajahan Nanking menurut gue ini bisa dibilang sebagai pembantaian Nanking, bukan sekedar penjajahan ini tapi pembantaian Nanking. Terjadi pada tahun 1937 sampai tahun 1938. Jadi sebanyak 35% daratan Cina itu dijajah oleh Jepang. Jumlah korban tewas mencapai 300.000 korban jiwa lebih. Maksud gue lebih dari 300.000 orang tewas di Nanking pada saat pembantaian Jepang tersebut. Satu kota loh. Ini gue lihat-lihat di Google ya. Kota gue aja nih diduduki sama 200.000 orang. Ya emang kota gue nggak gede-gede amat. Berarti ini lebih gede ya. 300.000 orang, buset. Itu pun nggak semuanya mati ya, adalah 2%-nya hidup itu, kabur atau ngelawan. Kalau semua berarti nggak 300.000 orang lebih. Banyak di film-film Perang Dunia Kedua, front Asia khususnya. Pokoknya begitu kejamnya, banyak banget di situ. Gue nggak bisa tampilin di sini karena itu bahaya juga buat channel gue. Nanti bisa kena take down gue ya. Pokoknya banyak banget di situ, ada orang yang dibantai dengan cara ditembak. Pokoknya orang dibarisin tuh, banyak dibarisin, habis itu ditembakin semua tuh. Nembakinnya yang asal aja, asal kena. Pokoknya banyak banget itu peluru, tembakannya banyak banget. Ada juga yang dikubur hidup-hidup loh. Jadi setiap orang hidup diambil, diikat, dikubur. Pokoknya mau dia mati, mau dia hidup, mau dia kecil, mau dia gede, mau orang dewasa, mau anak kecil, mau perempuan, mau laki-laki, harus dikubur hidup-hidup. Harus mati pokoknya. Salah satu jenderal dari Jepang yaitu Matsui Iwane memerintahkan kepada anak buahnya untuk menghancurkan dan meratakan kota Nanking agar pasukan dan orang-orang yang ada di situ mentalnya itu hancur. Lu gimana gak hancur coba? Orang dibantain, rumah-rumah diratain, kotanya juga diratain semuanya pokoknya. Ini gimana gak brutal coba? Selain pembantaian, mereka pun melakukan pemerkosaan secara massal. Pokoknya yang cowok kebanyakan dibantai, yang tua-tua juga dibantai, anak kecil juga dibantai ini semua. Gue nggak habis pikir sih, anak kecil yang nggak tahu apa-apa dibantai ini semua, gila kan. Nah baru tuh yang wanita-wanitanya yang sekiranya cakep menurut Jepang digituin, jadiin pemuas hawa nafsu. Nah setelah itu mereka dikemanain? Ya dibunuh lagi mereka. Nah sebelum tentara Jepang masuk ke Nanking, mereka itu sebelumnya telah menaklukkan kota Shanghai. Kenapa Shanghai? Karena Shanghai itu dekat banget Nanking. Dan kenapa Nanking menjadikan sasaran yang apa sih ya? Yang paling brutal pokoknya, sasaran kota yang ditumpas habis sama Jepang. Kenapa? Karena di situ merupakan pusat kota industri. Jadi di situ tuh ada pesawat, tank, senapan, pokoknya diproduksi di situ. Ya bisa dibilang itu Stalingradnya di Cina. Karena dulu kan gue udah pernah bahas tuh di sebelumnya, di video gue sebelumnya, Stalingrad itu kan kota industri yang gede. Nah sama, Nanking pun sama kayak gitu. Jadi Nanking pun kayak Stalingradnya di Asia. Pemimpin Cina saat itu Chiang Kai-shek memerintahkan agar memindahkan pasukan-pasukannya ke kota lain. Maksudnya kota setelah kota Nanking ya, jangan di situ pokoknya. Dan membiarkan pasukan tambahan yang kurang terlatih untuk menahan gempuran Jepang. Menurut gue rada lucu juga sih ini. Pasukan yang kurang terlatih suruh nahan, pasukan yang terlatih atau pasukan yang biasa bertempur suruh pindah dulu. Kocak juga sih ini. Nah setelah itu Chiang Kai-shek pun berpikir pesimis, maksud gue. Oh ini kayaknya udah gue bakal kalah nih. Tapi walaupun dia pesimis, dia tetap menyuruh pasukannya atau memerintahkan pasukannya untuk tetap bertahan dari gempuran Jepang. Dia pun memerintahkan agar warga sipil tidak ada yang dievakuasi.
Ya mungkin asumsi gue pribadi ngeribetin kali ya. Daripada ngeribetin udah nggak usah kemana-mana lah, udah diem aja di situ. Ya mau ngelawan sok. Nggak juga nggak apa-apa, udah diem aja di situ. Mereka yang masih bertahan ada dua, ada dua tipe maksud gue. Yang satu melawan, ingin kabur dari Nanking, tetapi dilarang oleh pemerintahnya. Yang satu ya udah pasrah aja, nunggu belas kasihan dari tentara Jepang, dan itu nggak mungkin banget menurut gue. Ya kalian tahu sendirilah, pada brutal-brutal kan pasukan Jepang pada saat itu. Sementara itu sekelompok misionaris dan pengusaha barat, khususnya negara Jerman yang ada di Cina, mereka itu mendirikan camp-camp zona netral untuk melindungi orang-orang Cina atau warga sipil yang tidak bersalah atau yang tidak tahu menahu lah soal perang. Jadi mereka tuh dilindungi di camp-camp kecil pokoknya. Di situ tuh ada salah satunya yang gue tahu tuh ada Siemens. Jadi Pak Siemens ini dari Jerman. Nah dia salah satu anggota partai Nazi. Tapi dia bukan anggota yang apa sih menurut gue ya, yang terjun langsung di perang. Dia bukan ya. Dia kayak apa sih, kayak menteri-menteri politiknya aja lah. Salah satu misionaris juga dia. Ada di Cina tuh dia. Nah dia mendirikan camp pengungsian atau camp zona aman untuk warga sipil di situ tuh. Dan dia mencoba bernegosiasi dengan Jenderal Iwane dari Jepang yang telah memasuki kota Nanking. Ya pada awalnya Jenderal Iwane menyetujuinya. Jadi ada dialog lah. Udah lu jangan bunuhin warga-warga di sini, kata misionaris dari Jerman itu. Dia juga nunjukin simbol swastika milik Hitler ya, milik Nazi Jerman maksud gua. Dan dia pun sesumbar bahwa kita itu kan sekutu, kita itu teman. Dia juga mengibarkan bendera Nazi, swastika Nazi maksud gua. Pokoknya dia negosiasi dan beberapa hari ya kayak setuju ya Jenderal Iwane itu. Tapi ya lu tahu sendirilah, namanya agresor, namanya penjajah ya nggak mungkin setuju lah. Ada yang ngalangin tujuan dia. Beberapa hari berselang, Iwane pun langsung mencari tentara-tentara yang ada di zona aman tersebut. Dan dia langsung mencari wanita-wanita yang tidak bersalah untuk dijadikan budak seks oleh tentara dan dia. Pada tahun 1940, Jepang pun mendirikan negara boneka di Nanking yang dipimpin oleh Wang Qingwei. Jadi ada negara bonekanya Jepang di situ tuh. Pemimpinnya Wang Qingwei namanya. Pemerintahan boneka ini berakhir hingga Perang Dunia Kedua selesai, yaitu pada tahun 1945. Dan jenderal-jenderal Jepang pun diadili atas kejahatan perang mereka di kota Nanking yang begitu brutalnya mereka ratakan dan mereka hancurkan baik bangunannya ataupun warga-warganya di situ. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai menit akhir. Buat kalian yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya.